Apakah mungkin Sarpras akan membelikan yang baru atau bagaimana? Saya kira ini pertanyaan yang sangat sederhana sekali ya dan gampang kok jawabnya. Ya, dengan cukup satu kan pasti gampang itu bisa beli mobil, masa nggak bisa begitu ya. Iya. Tapi kenyamanan lingkungan sekolah itu kan juga menjadi tanggung jawab saya ya. Makanya saya memandang perlu dengan lokasi SMA Negeri 3 yang konon katanya tidak ada berapa meter, itu hanya berapa meter itu Pak. 7.000 meter. Ini kan terlalu sempit. Bahwa sekolah sangat mampu untuk membeli apapun. Suatu sekolah tidak terlepas dari yang namanya sarana dan prasarana, yang merupakan bahan atau alat pendukung dalam proses pembelajaran maupun mengajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Guru Mendengar episode keempat. Dengan saya Syifa Desnita akan membahas topik menarik mengenai sarana dan prasarana SMA Negeri 3 Pekalongan. Sudah bersama saya narasumber spesial Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pekalongan, Bapak Dr. Andes Abdul Razak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Serta didampingi Wakasarpras dan tim Sarpras, Bapak Mardianto SPD dan Ibu Sintawati SPD. Bagaimana Bapak, Ibu kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, jadi sekarang ini kan pembelajaran beralih ke daring ya Bu. Iya. Yang mau nggak mau ini berdampak pada siswa yang siswa ini harus memanfaatkan media elektronik. Kita sendiri paham bahwa semua orang itu kan nggak punya, maksudnya tidak memiliki gawai. Nah di SMA Negeri 3 Pekalongan sendiri ini sudah memfasilitasi apa saja selama pembelajaran daring berlangsung ini? Baik, terima kasih Mbak Tata. Terlebih dahulu saya akan sapa teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dimanapun kalian berada. Semoga saat ini kalian semuanya sehat dan tidak lupa senantiasa untuk mensyukuri nikmat saat itu. Bahwa salah satu faktor yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran itu adalah pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Misalnya perlu pemenuhan adanya tempat pembelajaran, ruang kelas, gitu. Adanya alat pembelajaran atau bahan, sampai ke masalah toilet ya, kemudian parkir itu meskipun tidak langsung mempengaruhi, tapi itu akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Nah kaitannya dengan itu, bahwa untuk menjamin kepastian pemenuhan sarana prasarana ya, perlu adanya sistem manajemen meliputi manajemen pengadaan, kemudian pemeliharaan, pemanfaatan sampai dengan penghapusan. Nah, sistem manajemen ini secara teknis di SMA 3 Pekalongan memang saya tugaskan kepada beliau Bapak Mardianto selaku Waka Sarana Prasarana. Nah, gitu. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang terlibat di dalam sistem manajemen itu? Apakah hanya sarana prasarana? Dalam konsep manajemen yang menangani sarana prasarana, sebenarnya yang terlibat adalah kepala sekolah, kemudian Wakasarpras, tim pengembang, guru, dan termasuk kalian SMA 3 Pekalongan. Maka yang harus dipahami bahwa podcast kali ini yang kita perbincangan ini rekomendasinya adalah ya kepada stakeholder tadi. Artinya apa? Bahwa rekomendasi seluruh kesimpulan bahasan di podcast ini tidak hanya kemudian dibebankan kepada kepala sekolah, tapi seluruh yang terlibat tadi itu. Nah, gitu. Ini seperti itulah. Kemudian dalam hubungannya dengan pemakaian
teknologi ya. Iya. Baik itu dipicu oleh perkembangan teknologi itu sendiri, dipicu oleh tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, maupun dipicu oleh adanya pandemi, maka khususnya di bidang sarpras sekolah harus berinovasi ya, untuk bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan supaya PJJ yang direkomendasikan itu bisa berjalan. Banyak upaya-upaya itu dan sudah kita bahas pada episode yang lalu, bagaimana kita berupaya untuk pengadaannya, ya, proses peminjamannya, dan yang lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Jadi SMA Negeri 3 Pekalongan itu sudah memberikan fasilitas Itu ya yang sudah. memadai ya. Ya. Apakah mungkin Bapak Mardian sama Bu Sinta mau memberi tanggapan? Iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku pembantu kepala sekolah ya, yang dimintai bantuan oleh kepala sekolah, yang dipercaya oleh kepala sekolah untuk membantu beliau di bidang sarana dan prasarana. Tentunya kita harus paham betul, kita harus tahu bahwa apa sih sarana dan prasarana itu. Kalau boleh saya artikan sih bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebuah kegiatan yang dipakai untuk pengoptimal atau kegiatan belajar mengajar bisa optimal, sehingga dengan optimalnya pembelajaran ini akan juga meningkatkan harkat dan martabat SMA 3 Kota Pekalongan. Yeah. Yang pasti bahwa semua kegiatan di sekolah itu endingnya adalah semua untuk kepentingan siswa. Karena bagaimanapun juga saya selaku guru yang ditambahi atau dipercaya oleh kepala sekolah menjadi Wakasarpras adalah juga berharap apa yang dilakukan oleh sekolah endingnya adalah untuk keberhasilan dan mutu pendidikan di sekolah. Kalau kita berada di SMA 3 ya tentunya bagaimana dengan perlengkapan sarana dan prasarana yang ada, bagaimana dengan kondisi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar itu akan mendukung yang akhirnya siswi yang belajar di SMA 3 ini setelah keluar dari SMA 3 adalah benar-benar siswa yang siap berada di masyarakat. Jadi ini ya Pak, kesimpulannya bahwa SMA Negeri 3 Pekalongan itu selalu mengupayakan yang terbaik fasilitas buat para siswanya ya. Tentu begitu. Iya. Kita lanjut ya Pak. Kan selama pembelajaran daring ini kan tugas-tugas juga dilakukan secara online ya. Nah salah satu tugas yang mungkin siswa merasa keberatan itu tugas membuat video. Apakah sekolah SMA Negeri 3 Pekalongan memberikan fasilitas atau misal barang-barang yang bisa dipinjam seperti kamera, tripod maupun tempat seperti itu? Sebagaimana yang tadi saya katakan ya, Iya. bahwa tuntutan pemenuhan sarana prasarana itu salah satunya kan dipicu oleh tuntutan kompetensi siswa untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Yang jelas akan bersentuhan dengan teknologi. Lalu tadi berkaitan dengan tugas yang diberikan guru kepada siswa dalam hal ini dalam bentuk pembuatan video. Mudah-mudahan yang dimaksud kesulitan yang dihadapi oleh siswa itu adalah kesulitan pengadaan toolnya, device-nya. Ya, benar begitu. Kalau kesulitan teknisnya nanti mungkin barangkali itu tidak berhubungan dengan sarpras ya. Gitu. Kalau misalnya kebutuhan menyangkut dengan device seperti kamera, ya, kemudian tripod, ini memang sekolah berupaya untuk memenuhi. Di sini adalah pemenuhan loh. Tadi mengatakan pemenuhan pengadaan, bukan pemilikan. Karena pengadaan itu bisa memiliki ya, beli, bisa sewa. Nah, pertama untuk pengadaan alat ini karena sekolah belum memiliki, tapi sekolah harus menjamin itu ada. Ya kita lakukan awal-awalnya kita sewa. Kemudian alhamdulillah karena ada
ada sumber anggaran yang bisa untuk pengadaan barang dan itu dibutuhkan, ya kita sudah lakukan untuk pengadaan barangnya itu. Tentu tadi sistem manajemen itu ada SOP pengadaan dilakukan oleh Waka, itu ada nanti lebih jauh bisa kita jelaskan baik di forum ini maupun di forum lain. Nah, setelah diadakan ada proses lagi, bagaimana pemanfaatannya. Ini pun nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana cara manfaatnya dan peminjamannya. Ini yang perlu diketahui oleh anak-anak agar nanti tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ya segala hambatan yang selama ini anak-anak rasakan dalam hal pemenuhan alat, insya Allah setelah bisa memenuhi. Walaupun mungkin ekspektasi yang ideal dari anak-anak belum sepenuhnya, ya misalnya ekspektasi yang ideal apakah satu persatu anak dipinjami begitu kan, tidak adanya ya, walaupun itu lebih baik ya, tapi artinya nggak mungkin kan, nggak masuk akal kalau kemudian setiap anak kita pinjami. Pasti bagaimana kita mengelola proses penggunaan pinjaman ini dengan barang yang terbatas bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh jadi ininya para siswa sebenarnya tidak hanya siswa, guru guru Bu Sinta bisa menyampaikan pengalamannya, karena Bu Sinta sendiri kan juga punya tugas yang hampir mirip dengan siswa. Mungkin Bu Sinta bagaimana menurut Bu Sinta? Saya juga pernah meminjam ke sekolah untuk membuat video pembelajaran. Karena terus terang saya seperti kamera dan lain sebagainya saya tidak punya, ya kan, dan tidak mungkin saya untuk membeli kan, karena tidak punya, tidak bisa pakai. Itu pun juga saya pinjam gitu. Terus nanti secara teknis itu yang kami minta tolong ke anak-anak siswa gitu, untuk memenuhi kebutuhan membuat video pembelajaran. Tapi yang jelas di sekolah disediakan untuk ke guru. Itu Bu Sinta itu kok kompetensi menggunakan kamera nggak bisa, tapi dia punya kreativitas. Kreativitasnya yaitu pemberdayaan orang-orang mampu. Biasa beliau. Jadi ini intinya sebenarnya boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada tugas video terus di rumah nggak ada yang bantu bikin video, bisa ke sekolah. Terus ini ada lagi, jadi tuh banyak yang ngeluh nih tentang fasilitas lahan parkir. Karena banyak siswa yang mengeluh karena setiap hari harus ngeluarin uang buat bayar parkiran gitu. Mungkin apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut atau gitu. Di awal tadi saya sudah mengatakan, memang itu sengaja biar kepancing nanti anak-anak sana begitu. Bahwa pemenuhan tadi sarta termasuk parkir itu itu bisa menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan mengajar. Di sini kan saya menggunakan diksi kalimat adalah pemenuhan, pengadaan, bukan kemudian harus memiliki gitu ya. Walaupun pengadaannya harus di luar sekolah, tapi yang penting kan pengadaannya ada begitu. Nah, yang menjadi alasan mengapa kok parkir kok tidak di dalam sekolah. Nah, itu sebenarnya sudah melalui proses pertimbangan yang sangat bijak, pertimbangan dari dulu lah ya. Artinya gini, kita adakan di dalam keuntungan dan kerugiannya apa, di luar keuntungan dan kerugiannya apa, kita sudah pertimbangkan. Ternyata antara manfaat dan kerugiannya kalau lahan parkir itu dipaksakan di sekolah mengorbankan kegiatan utama, yaitu proses pembelajaran. Saya kira ini kalau kita diskusikan secara panjang akan berdebat lagi begitu. Nah, salah satu solusinya memang betul bahwa sekolah akhirnya bekerja sama dengan pihak lain untuk anak-anak supaya parkir di luar begitu. Sebenarnya kalau kita pahami bukan semata-mata supaya parkir di sana, tapi mengendalikan supaya orang tua maupun anak-anak bisa bijak untuk menuju ke sekolah itu menggunakan kendaraan yang memang diperlukan ya begitu, tidak kemudian semuanya bawa sepeda motor begitu. Bahkan ini guru-guru saya kira semuanya punya mobil, tapi cukup bijak, tidak semua guru bawa mobilnya. Bayangkan kalau semua guru bawa mobil lah, ini sudah
karena kan mengorbankan itu. Iya. Nah ini anak-anak juga begitulah. Artinya memang dalam hal ini sekolah saat ini belum bisa membuat pengadaan parkir untuk di dalam sekolah. Kecuali kalau dengan cara yang radikal ya, kita buat bangunan yang kemudian lewat bawah lah Iya, gitu, atau di lantai atas. berapa, begitu sangat radikal. Dan itu saya kira ada prioritas yang lebih daripada itu ya. Jadi pembelajaran itu prioritasnya ya, Pak. Iya, gitu. Mungkin Bapak Mardianto atau Bu Sinta mau menanggapi lagi? Coba Sinta dulu. Oh iya, terima kasih. Untuk solusinya, kalau seperti tadi baru saya katakan, sekolah punya lahan sendiri, jelas tidak mungkin. Karena kita lihat untuk sekolah wilayahnya juga sangat Iya. besar. Kalau di luar diusahakan untuk sementara itu sudah dari dulu. Iya. Dulu zamannya Pak War jadi wakil kesiswaan itu sudah mengusahakan solusi lahan parkir meskipun kerjasama dengan pihak luar itu sudah. Nah, sehingga untuk sementara katakan masalah parkir itu bisa teratasi walaupun tak mungkin agak memberatkan bagi siswa jelas karena kan seperti yang lainnya juga kan harus membayar satu harinya berapa gitu. Tapi untuk sementara sudah bisa teratasi. Kalau tunggu kita punya lahan sendiri, ya lama banget. Seperti tadi harus saya bilang harus membuat itu biayanya berapa? Banyak ya. Banyak Betul, banget. iya. Iya. Ya, jadi iya. Itu ya? Iya. Ah, iya. Ini Bu Sinta sok tahu ya. Parkir ini kan ada sebuah fenomena yang perlu kita ketahui bersama. Ini tadi Bu Sinta sudah waktu Pak Mat jadi kesiswaan, ya memang benar. Jadi ini saya masuk ke SMA 3, pengalaman sampai sekian tahun melihat bagaimana kondisi sekolah atau SMA 3 proses belajar mengajar kaitannya dengan adanya parkir di sekolah yang kalian bisa lihat semuanya bahwa SMA 3 adalah lokasinya yang sangat luas ini ya. Waktu itu ya, kebetulan saya memang sekaligus menangani itu. Waktu itu mungkin Pak Rosek belum masuk SMA 3 pada saat waktu masih Pak Suroso ya. Kami mengupayakan sebelum anak-anak parkir keluar, mengupayakan untuk mencari lahan yang ada di SMA 3. Antara lain saya nembusi di sebelah timur sekolah kita ini Pak. Itu kan dulu kantor Kawadanan itu ya. Itu saya sudah melayangkan surat, waktu itu saya bersama KTO, waktu itu KTO-nya Pak Pur. Saya membuat surat masuk ke Semarang, dibalasi itu bukan urusan Semarang. Saya harus bagaimana Pak? Saya dikasih jawaban urusannya ke pusat Jakarta. Saya urusan ke Jakarta, turun surat juga tidak bisa. Akhirnya kami waktu itu dengan kepala sekolah menyampaikan bahwa untuk kegiatan belajar maksimal selama kegiatan parkir ini tidak tertangani dengan baik, selama itu juga akan selalu timbul masalah. Justru masalahnya bukan di dunia pendidikan, bukan pembelajarannya, tapi masalahnya timbul adalah karena parkir itu sendiri. Sangat kompleks. Energinya benar habis, Pak. Satu sisi diatur tempatnya sudah rapi, besok ada kunci hilang, udah geger semuanya, motor enggak bisa. Satu sisi sudah benar, sudah baik, helm hilang. Saya pikir helm langsung hilang. Akhirnya kemarin waktu itu saya juga bilang ke Pak, bagaimana kalau tidak ada parkir di sekolah lah, sekolah yang tadinya dipakai parkir untuk bisa dipakai untuk sarana pembelajaran yang lain. Akhirnya disetujui waktu itu komitenya Pak siapa ya waktu itu? Yang sekarang jadi wakil Komitenya waktu itu kalau tidak salah bukan Pak Kasmoro barangkali. Pak Kasmoro. Iya Pak Kasmoro, yang Pak Kasmoro kemudian Pak Bowo langsung Pak Kasmoro lagi. Akhirnya diadakan sebuah pembicaraan SMA 3 tidak bisa menyediakan lahan parkir. Mohon dimaklumi karena memang aturan main sekolah itu harus menyediakan parkir ketika memang bisa. Satu contoh kita punya tenaga SMA Negeri 2 itu lahannya luar biasa. Bisa untuk mengadakan parkir siswa. Kalau mereka tidak menyediakan parkir itu pasti masalah. Bisa sampai ke atas.
Tapi saya siap di SMA 3, saya tidak bisa menyediakan parcel karena yang tidak ada lainnya. Saya siap kalau dibangun, kalau dimasalahkan. Akhirnya komite berembuk dulu, akhirnya selesai dan parkir keluar. Nah, saya membantu, boleh tidak membawa motor, boleh diantar, boleh membawa motor tapi parkirnya di luar. Waktu itu saya minta tolong ibu yang sebelah sana yang sampai sekarang dipakai. Tolong Bu, saya disediakan parkir dengan bayar yang murah, jangan marah mahal. Akhirnya ya silahkan Pak, parkir itu 1000 semuanya masuk sana semuanya. Akhirnya berkembang. Pak, parkirnya di sana panas. Bu, parkirnya panas Bu, dihidup-hidup, diademkan. Terus akhirnya Pak, diademkan tapi saya minta dana tambah 500, 1.500. Itu prosesnya panjang sekali. Akhirnya sudah jadi begitu, sudah tidak ada masalah. KPN bisa berlanjut dengan baik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang harusnya menggunakan lahan yang sudah dipakai. Waktu itu dipakai ruang batik, ruang apa itu bisa dipakai semuanya. Yang sampai hari ini akhirnya sepakat parkir di luar. Nah ini siswa yang sekarang mungkin belum mengetahui sejarah tadinya seperti apa. Sekarang harapan saya mereka tahu dan berpikir ke depan bahwa jauh lebih penting adalah bagaimana proses belajar mengajar berjalan dibandingkan menyediakan lahan parkir yang itu nanti akan timbul masalah yang akhirnya menghilangkan tugas pokok kita adalah belajar. Oke, jadi intinya sekolah itu sudah berjuang ya Pak buat mendapatkan lahan parkir. Tapi sayangnya mungkin belum dikabulkan gitu ya. Jadi mungkin pembelajaran adalah yang lebih utama. Ya. Dari itu semoga lahan parkirnya ada di depan. Ya. Ini ya saya garis bawahi ya catatan ya bahwa upaya pengadaan lahan parkir sudah diupayakan. Hanya dengan cara pengadaannya di luar. Dan itu hasil dari pertimbangan yang sangat bijak, mempertimbangkan segala aspek ya mengenai keuntungan dan kerugiannya. Dan kayaknya yang terbaik ya seperti ini begitu. Kalaupun nanti ada upaya-upaya untuk menggantikan sistem ini bisa jadi mungkin kalau memang segala satunya sudah terkondisikan begitu ya. Tapi untuk saat ini yang penting pokoknya kalau di dalam dunia pertanian kan ada intensifikasi dan ekstensifikasi gitu ya. Perluasan lahan dan mengoptimalkan lahan yang terbatas itu kira-kira. Ini ada titipan dari Rohis nih Pak Bu dari anak Rebana yang katanya nih ada beberapa alat musik yang mungkin sudah mulai rusak ya. Apakah mungkin Sarpras akan membelikan yang baru atau bagaimana? Saya kira ini pertanyaan yang sangat sederhana sekali ya dan gampang kok jawabnya. Ya, dengan cukup satu pasti gampang itu bisa beli mobil masa nggak bisa begitu ya. Hanya perlu dipahami ya mungkin ini dari pegiat Rohis untuk bisa memahami tadi sistem manajemen pengadaannya ya pengajuan proposal dan sebagainya dikomunikasikan. Saya menduga kayaknya ini belum ada komunikasi kayaknya gitu. Jadi mohon nanti klarifikasi untuk Rohis langsung saja mulai ya saat ini atau besok silakan untuk bisa bertemu dengan Sarpras. Ya, jadi saya kira cukup itu aja lah, nggak usah diperdebatkan. Ya, pasti akan direalisasikan. Ya. Baik, ini pertanyaan untuk Bu Sinta. Jadi kan Sarpras ini identik dengan laki-laki ya Bu. Bu Sinta ini salah satu-satunya perempuan di Sarpras. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, kontribusi Ibu itu apa aja sih di Sarpras itu? Atau mungkin memperindah sekolah dengan tanaman-tanaman dan bisa lain sebagainya mungkin. Terima kasih. Ini merupakan satu tantangan bagi saya. Mungkin satu-satunya cewek yang berada di Sarprasar, di mana mestinya kalau kalian ataupun kami berpikir bahwa Sarprasar itu berkaitannya dengan bangunan, dengan segala macam. Berarti yang berada di dalamnya mesti cowok, ya kan? Kalau cewek jelas tidak akan mampu ya. Nah, tapi ternyata saya diberikan tugas yang berbeda tetap di Sarprasar, tapi bahwa tidak hanya kita perlu diberikan fasilitas-fasilitas yang ada saja, tapi kan juga sekolah itu harus dipercantik ya. Biar enak anak-anak itu merasa nyaman, semangat belajarnya.
gitu. Perlu adanya satu keindahan di dalam sekolah tersebut gitu. Nah itu antara lain tugas dari saya, diberikan tugas seperti itu yang berkaitan dengan nama saya sebagai seorang guru. Oke, jadi tugasnya buat memperindah sekolah Memperindah ya Bu sekolah. ya. Iya. Ini saya tambahkan Iya. ini kan Bu Sinta ini kan tim saya. Iya. Yang milih saya Bu Sinta itu. Kenapa Bu Sinta saya pilih? Karena Bu Sinta itu orangnya peduli. Yang terkait dengan sarpras, mohon maaf itu jangan diartikan ya sarpras ini tidak gedung, tidak ini dan sebagainya. Enggak, tapi segala tadi yang saya depan bahwa sarpras itu adalah kegiatan yang mendukung optimalisasi kegiatan KBM. Nah, yang optimalisasi itu tidak semata-mata hanya buku, hanya meja, hanya kelas dan sebagainya. Tapi kenyamanan lingkungan sekolah itu kan juga menjadi tanggung jawab saya ya. Makanya saya memandang perlu dengan lokasi SMA Negeri 3 yang konon katanya tidak ada berapa meter itu, hanya berapa meter itu Pak. 7.000 meter Ini kan terlalu sempit. Jadi pandangannya kan sana pandang gedung enggak ada pandangan yang menarik gitu ya. Sehingga kami mengupayakan untuk penghijauan yang sifatnya tidak pohon-pohon besar ya, pohon-pohon besar juga tidak mungkin, makanya taman dan sebagainya itu. Nah itu saya memandang Bu Sinta ini kelihatannya open itu mau memelihara, mau ngopeni itu. Artinya yang namanya tanaman itu kan harus dirawat dengan hati ya, tidak hanya disirami pupuk dengan ngusuh dan sebagainya, tapi tidak dengan hati yang lembut. Dan buat Sinta ini kan kalian tahu bahwa Bu Sinta ini hatinya lembut ya. Makanya saya arahkan untuk ngopeni tanaman, biar tanamannya subur dan sebagainya, sekolah menjadi indah, sekolah menjadi nyaman dan sebagainya itu. Makanya saya pilih Bu Sinta. Jadi intinya mungkin keseimbangan Pak ya, keharmonisan ya mungkin. Keharmonisan. Jadi kalau di Sarpras kok laki-laki semua kayaknya perlu ada supaya keseimbangan harus ada perempuan gitu ya. Kalau Sarpras hanya bicara tentang benda-benda yang keras ya, perlu ada benda-benda yang lembut. Gitu ya mungkin. Ya, saya kira dengan hadirnya Bu Sinta ya akan memberikan warna dan kontribusi yang khusus di bidang Sarpras dengan Pekalongan. Mudah-mudahan itulah. Ya, jadi Sarpras ini sangat memperdulikan keindahan SMA Negeri 3 Pekalongan ya. Salah satunya itu. Jadi ini kan gazebo itu salah satu tempat favorit buat murid SMA 3 Pekalongan ya, untuk mengerjakan tugas atau mungkin mau diskusi kelompok gitu. Nah di gazebo sendiri itu kan ada stop kontak tuh. Tapi sayangnya stop kontaknya ini rusak. Atau mungkin Sarpras mau memperbaikinya atau mau diganti yang baru mungkin. Ya, nah ini ya Mbak, bahwa kecenderungan anak-anak SMA 3 itu sudah terbaca sejak lama. Jadi anak SMA 3 itu kalau kegiatan di dalam kelas gak sumpek, pengennya di luar gitu. Tapi kalau sudah di luar gak mau pulang. Maka coba dibuatkan satu tempat yang kira-kira bagi anak itu nyaman untuk beraktivitas. Aktivitasnya ya bisa bermain, bisa beristirahat, tapi yang lebih penting adalah bisa belajar dengan santai begitu. Makanya kayaknya bentuk gazebo ini bisalah untuk menjadi tempat yang nyaman sambil kita lengkapi perlengkapan tambahan ya seperti internet, stop kontak dan sebagainya. Nah ini sangat terima kasih kalau kemudian adanya laporan sampai hari ini kalau misalnya ada yang tidak berfungsi itu ya saya kira langsung aja disampaikan kepada Sarpras. Kan tadi saya katakan bahwa sistem manajemennya kan tidak hanya meliputi pengadaan, tapi ada pemeliharaan, ya, ada pemanfaatan dan penghapusan. Jadi di segmen pemeliharaan itulah mungkin ini bisa menjadikan masukan, bisa ditindaklanjuti. Gitu ya. Mungkin Bu Sinta atau Pak Mar mau ingin menambahi? Jadi begini ya, untuk gazebo khususnya karena kamu menanyakan tentang gazebo, itu sebenarnya adalah satu upaya sekolah untuk sedikit mengurangi kebosanan atau kejenuhan, sehingga
gazebo ini harapan saya bisa dipakai ketika kalian sedang istirahat, Iya. kalian sedang mungkin kelas ada ulangan, ada yang keluar separuh, bisa sampai di situ, bisa baca-baca di situ, sambil mungkin ngecas HP. Waktu di sana kan semuanya bisa dipakai. Nah, cuma begini, yang saya berharap ketika fasilitas sekolah itu sudah sekolah penuhi, sekolah maksimalkan, kalau toh ada kurang di sana sini, itu adalah manusiawi. Orang yang sempurna itu tidak ada, sempurna hanya milik Allah ya. Sehingga manusia itu masih tetap banyak orang kurang dan salah. Sehingga kalau kita berpikiran untuk SMA maju, ya semuanya harus membawa kerjasama yang baik. Kepala sekolah memberikan pelayanan kepada semuanya dengan baik, memberikan tugas ke saya. Lah saya sebagai yang membantu, kalau saya bisa melaksanakan dengan baik. Intinya sarana yang apa dibutuhkan oleh sekolah ini, saya yakin kepala sekolah akan memenuhi, apalagi untuk kepentingan siswa, pasti insya Allah ya. Cuman begini, ketika sarana-sarana itu sudah terpenuhi, tadi yang seperti gazebo kamu bilang, untuk nyaman, yaitu karena sudah dibuat untuk tujuan nyaman, ya upayakan tetap nyaman. Artinya siapa yang duduk di situ ya jaga kenyamanannya. Ini sementara aku yang masukkan untuk aliran listrik belum masuk, itu sebenarnya memang sudah ada dalam pemikiran saya. Cuman saya kemarin sudah motor kepala sekolah untuk penggantian kabel di perpus, kabel di aula yang sekarang dipakai perpus itu kabelnya tidak standar, artinya harus diganti. Karena diganti makanya sebelum dialirkan ke gazebo, nanti kan ambilnya dari perpus itu. Harus benar dulu. Makanya setelah dia benar kita alirkan ke gazebo. Nah gazebo itu nanti juga tidak hanya asal masang, kita juga menjaga keamanannya. Ketika anak-anak guyonan dalalah di situ nyenggol kabel kena di tangan kan ya rugi siswa. Kita harus menjaga keamanan itu. Bagaimana biar tidak terjangkau oleh siswa-siswa yang cok delenget dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, ketika sudah terjadi begitu ya mari dipelihara dengan baik. Nek neng gazebo ki kudune ya kucul sepatu ya sepatu dicucul, aja muga kono sikile wong tidak telak nek ngono akhire kena telake. Anak yang lain mau duduk mampu telak padahal temannya yang tadi melakukan. Terus di situ saya juga sering melihat anak-anak menikmati makan. Enggak tahu makan apa. Ya kalau sudah makan ya bungkusnya jangan ditinggal di situ. Kalau semua anak bisa dibayangkan kalau meninggalkan di situ, gazebo menjadi tidak nyaman lagi. Dan fasilitas yang lain gitu ya. Jadi intinya siap nanti dipasang. Jadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa bincang-bincang ini sesungguhnya nanti rekomendasinya ke kita. Saya pihak sekolah rekomendasinya akan memenuhi kewajiban saya untuk istilahnya membenahi apa yang menjadi keluhan itu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mar, apa sih yang menjadi latar belakang kenapa kok saat ini masih seperti itu, karena ternyata itu ada hubungannya dengan perlengkapan perpus begitu ya. Jadi artinya kita sudah berpikir ke sana. Nah sekarang rekomendasi ke teman-teman, ke siswa-siswa yang pemakai ya, entah yang pakai pagi hari atau pas sore hari begitu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mar untuk bisa merawat dengan baik. Jadi itulah ya. Jadi kalau pakai gazebo itu harus tanggung jawab terus juga. Jadi enak. Jadi kita masing-masing punya tugas untuk menjalankan amanat rekomendasi Perkes ini. Jadi kan ini dengar-dengar katanya kan sekolah mau melakukan offline kembali pada bulan Juli. PTM. Iya kan? Pembelajaran tatap muka ya. Nah SMA Negeri 3 Pekalongan ini sudah melakukan persiapan sejauh mana gitu? Atau seperti... Nah sebenarnya kan isu PTM itu kan sudah lama ya. Sudah lama ya. Tapi kemudian karena kondisi pandemi yang kurang aman, akhirnya yang diizinkan hanya PJJ. Ya. Sehingga sekolah sudah menyiapkan dengan simulasi kegiatan, kemudian berbenah tentang ya berkaitan dengan sarpras begitu ya. Misalnya cuci tangan, ya, peralatan-peralatan untuk kepentingan berperilaku new normal begitu sudah
Dimulai dari bagaimana anak masuk di lingkungan sekolah, ya, kemudian menuju ke kelas, sudah ada semua, sudah ada persiapan itu. Nah, tinggal ya hal yang perlu nanti kita lakukan ya adalah sosialisasi terus-menerus kepada anak-anak supaya anak-anak siap dengan perilaku dan karakter menghadapi pola hidup di new normal. Jadi tetap pakai masker, tetap menggunakan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya, gitu. Saya kira seperti itu. Dan kemudian nanti juga tentu ada semacam upaya pengaturan jadwal juga, karena tidak mungkin nanti ini tatap muka sebagaimana kondisi awal dulu. Mungkin di tahap-tahap awal satu kelas dibagi menjadi 3. Nah inilah nanti Pras menyiapkan ruangannya begitu ya, sampai dengan bahan maupun alat penyemprotan lingkungan ini sudah kita siapkan gitu. Kalau boleh tahu nih, persiapan kalau di presentasi itu udah berapa persen nih persiapan SMA Negeri 3 Pekalongan untuk menghadapi sekolah offline? Kalau di bidang Sarpras 100% ya. 100%. Jadi udah benar-benar siap ya Pak. Gitu. Hanya kalau kita nanti coba amati bersama-sama terkait dengan pengadaan cadangan air. Ini memang untuk pandemi kan nanti kan ada kegiatan, pasti ada ibadah begitu ya. Jadi emang luar biasa repotnya nanti, jadi sampai pada pengondisian masjid, tempat wudhu ya, itu semuanya harus disiapkan. Jadi kalau dibuat persentase ya mungkin 99% Pak ya, mendekati 100% lah gitu. Hanya nanti hal yang kurang yang kira-kira kita prediksi menjadi potensi masalah di PTN di bidang Sarpas, kita beri masukan lah, coba gimana? Mungkin Pak Mar ingin menambahi? Kalau boleh saya katakan untuk TTM SMA 3 siap ya, sudah ada informasi akan ada masuk anak-anak, sudah siap semuanya. Hanya saya ingin kalian juga bisa memberikan masukan ke sekolah yang sekalian sekarang sementara ini kalian amati, apa sih yang kurang dari kegiatan Sarpas kaitannya dengan TTM? Mungkin itu ya Pak, kalau wastafel yang sering macet, atau mungkin tempat sabun yang lumayan susah buat keluarin sabunnya. Ya. Untuk terkait dengan wastafel sudah siap semuanya. Nanti kalian bisa lihat, cek lah kalau ada kekurangan di sana sini, tidak mengalir itu karena mungkin ada hambatan, mungkin sumurnya habis atau mungkin penarik airnya bermasalah. Nah untuk sabun saya sudah sampaikan bahwa cuci tangan dengan sabun itu sudah harus dan sila sudah siap. Cuman kadang-kadang ketika saya biasa ketemu dengan sore hari karena masuk paginya saya melihat di bawah didiamin, kulitnya terbuka didiamin, tumpah di situ didiamin. Nah ini saya juga sekali lagi kepada semuanya saja berharap mari kita merasa handar beni ya, merasa memiliki. Karena kalau sudah kita merasa memiliki, ya sudah pasti barang-barang yang kita miliki ini akan menjadi selalu terawat. Karena saya juga beranggapan bahwa sekolah sangat mampu untuk membeli apapun, ya. Tetapi di dalamnya personalnya saya melihat masih sangat jauh dari mau bersama-sama merawat. Nah, ini yang menjadi masalah. Masalah ini yang akhirnya sekolah sudah mengupayakan tidak dirawat, akhirnya rusak. Nah, rusak kalau dipakai tidak apa-apa, tapi kalau rusak karena dirusak mesti menjadi masalah. Banyak contohnya. Contoh yang terjadi kemarin, yang terakhir kemarin, itu gedung yang baru, WC-nya baru, sudah cukup baik sekali ya. Di situ saya juga punya pikiran, bocah-bocah ini naik neng WC, keluar pasti dia ngaca. Dia ngaca yang besar waktu itu ya. Besar dan suatu kemudian kelihatan semuanya.
Tempo hari saya masuk, yang lapor bukan pemakai anak-anak, tapi yang lapor justru malah orang luar. Pak Mar, itu karetnya pecah. Aduh, kenapa? Nah itu tidak ada yang saya tanya. Waktu itu kejadiannya jam berapa tanggal? Saya tanya, sebenarnya tidak ada yang aku. Ini satu karakter yang saya minta ini tidak terjadi lagi. Saya minta nanti sosial yang sekarang ada di sini ini bersama-sama nek perlu. Kalau tahu, oh tadi dibacakan sana Pak, sampaikan ke saya. Nanti saya segera mengganti. Hanya itu. Apalagi kalau yang bersangkutan langsung datang ketika memecahkan, begitu pecahkan langsung datang mungkin ke Pak Rosa, mungkin ke saya. Saya akan sangat bangga sekali punya siswa yang begitu, gentle gitu. Pak, saya yang memecahkan Pak, maaf Pak, saya tidak sengaja kemarin. Karena apa? Sehingga katanya pecah. Ya sudah, besok diperbaiki. Tapi kalau tidak mau gentle ya ini yang kadang-kadang kita sudah mengupayakan agar selalu rapi tampilannya dengan kata-kata yang banyak itu, sehingga bisa berpenampilan yang baik. Kacanya pecah, dorang ngaku, dorang mau ngomong dan sebagainya. Yang tahu kan akhirnya mengganggu, terganggu oleh situasi yang dibuat oleh kita sendiri kan. Jadi kalau misal merusak suatu prasarana atau sarana di SMA Negeri 3 Pekangan, tinggal ngomong aja ya sama Pak Mardi. Pak Mardi ya, pasti kan enggak sengaja, kecuali nek wonge mendem lapang di rasa ditepangin nganti rusak. Lah ngapain? Kalau dia jujur ya, Pak saya bongkok Pak dengan Bu Sinta sehingga saya lampiasnya saya nepangi ya oke, bagus. Bagus artinya dia gentle. Ojo ngapusi sementing. Tanggung jawab ya Pak ya. Jadi karena kalau bisa satu makan sedikit, penggunaan fasilitas sekolah dengan tepat dan benar, sehingga apa yang tadi disampaikan sama Pak Mar tidak akan terjadi mungkin. Gitu, seperti penggunaan misalnya sabun digunakan yang betul, kalau apa sudah selesai ya di mana tempatnya ya taruh sesuai untuk kembali seperti semula. Seperti itu, gitu. Jangan digunakan ke hal-hal yang Saya kira ternyata yang namanya sarpras ya, tentang pemanfaatannya, ya, tingkat kebermanfaatannya sangat dipengaruhi oleh perilaku atau karakter dari pemakai lah gitu. Maka ini menjadi PR kita semuanya ya. Saya selaku kepala sekolah kayaknya ini sebuah warning untuk SMA 3 harus membangun satu budaya yang ya budaya berkarakter luhur lah begitu. Jadi apa yang menjadi milik kita diopeni begitu ya. Jadi bisa memperlakukan alat jadi ya dengan bijaksana gitu. Jadi nanti apa yang dikeluhkan itu ternyata tidak semata-mata karena pihak sarpras tidak menyediakan, ternyata kan tadi sudah disediakan, hanya saja kondisinya kok begitu berubah ya. Awalnya kita siapkannya baik, kok ternyata ada temuan, ini artinya adanya kerusakan itu kan atau tidak ada fasilitas itu bukan karena tidak diadakan, tapi diadakan hanya saja mengalami penurunan fungsi, entah itu rusak atau begitu. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya menggunakan fasilitas sekolah harus bijaksana ya, harus bertanggung jawab, jangan dirusak, tapi harus tetap harus dipakainya tuh dengan benar ya Bu. Oke, saya rasa ini sudah cukup Bu untuk podcast episode ini. Terima kasih buat Pak Raza, makasih buat Pak Mar, makasih buat Bu Sinta untuk meluangkan waktunya berbincang-bincang di podcast kali ini. Oke, saya sendiri mohon maaf ya Pak kalau misalnya ada kata-kata yang kurang mengenakan. Ya, sama-sama. Tak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Ya, kita sudah berada di ujung acara. A good tool improve the way you work, a great tool improve the way you think. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.